Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera Bapak Ibu yang kami hormati. Kembali masih dalam acara Temu Profesi Tahunan ke-30 Perhapi 2021 bersama saya Prayang Sani. Ya Bapak dan Ibu, untuk saat ini kita telah sampai pada sesi plenary session yang kedua dengan tema peranan pertambangan batu bara dalam menunjang transisi energi dan rencana energi nasional. Dan untuk sesi kali ini akan dimoderatori oleh Bapak Insinyur Juangga Mangasi Mangunsong. Dan sebelumnya mohon izin untuk membacakan CV singkat dari beliau. Bapak Insinyur Juangga Mangasi Mangunsong, saat ini beliau diamanahkan sebagai Ketua Dewan Etik Perhapi, Direktur Utama IMI Virtual Knowledge Marketplace Platform for Virtual Training in Mining, dan Direktur Indonesia Mining Institute. Dan untuk latar belakang pendidikan, beliau lulus dari ITB, jurusan Teknik Pertambangan, angkatan 1982, dan untuk area of interest, Public Policy, Political Economics, Finance and Political Discourse of Mineral Resources. Dan tanpa berpanjang lebar lagi, langsung saja mohon izin untuk mengundang Bapak Insinyur Juangga Mangasi Mangunsong. Kami persilahkan. Terima kasih panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memoderatori atau sebagai chairman di dalam sesi kedua Temu Profesi Tahunan Perhapi yang mengambil tema peranan pertambangan batu bara dalam menunjang transisi energi dan rencana energi nasional. Dan saya rasa tema ini sangat krusial saat ini, mengingat kita akan dan sebagai negara yang mengendorse rencana mengenai transisi energi dengan net karbon ya. Nah, berikut ini yang akan mempresentasikan atau sebagai narasumber di dalam sesi ini ada 5 pembicara, dan saya rasa saya akan tidak membacakan sekaligus CV-nya, dan urut-urutannya adalah sebagai berikut. Yang akan mempresentasikan pertama sekali adalah Bapak Morris Nuaimi sebagai PLT, Pelaksanaan Tugas Direktur Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam lainnya. Beliau dari Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dan berikutnya adalah Bapak Dr. Insinyur Dadan Kusdiana sebagai Direktur Jenderal Energi Baru dan Konservasi Energi Kementerian SDM. Dan berikutnya adalah Bapak Trijoko Supriyanto, Direktur Operasional PT PLN Batubara, dan Pak Arsyad Rashid sebagai Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia, dan yang terakhir Bapak Rizal Kasli sebagai Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia. Untuk pertama sekali kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak Morris Nuaimi, dan sebelum kami melanjutkan, kami memberikan kesempatan, kami akan membacakan dulu daftar riwayat hidup dari Bapak Morris Nuaimi. Beliau sekarang ini adalah Direktur Perencanaan Infrastruktur dan juga pelaksana tugas Direktur Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya lainnya dari Kementerian Investasi dan Badan Koordinator Penanaman Modal. Riwayat pendidikan beliau sebagai sarjana ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, lulus tahun 1959, Magister Teknik Perencanaan Kota dan Daerah, Universitas Gadjah Mada juga, lulus tahun 2007, serta Master of Art, Urban Management and Development, Erasmus University Rotterdam, dan Housing Development and Management, Lund University, dan lulus pada tahun 2007. Tanpa membuang waktu lebih jauh lagi,
kami persilakan Bapak Morris Nuaimi untuk mempresentasikan makalahnya. Kami persilakan, Pak. Oke, suara terdengar ya. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Nih, terima kasih banyak ya. Kami sebelumnya terdengar ya Pak Moderator. Mohon izin. Jelas Pak, jelas. Oke. Jelas, silakan. Mewakili pimpinan, kebetulan pimpinan tidak bisa hadir di acara yang sangat penting ini di Perhapi. Ya, kami mencoba ya mewakili pimpinan dalam konteks PKPM ya. Kebetulan sebenarnya portofolio kami perencanaan industri bisnis dan sumber daya alam yang membawai salah satunya energi. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin tadi pagi sudah banyak diulas ya dari pembicara-pembicara sebelumnya. Mungkin dalam konteks energi itu kan teman-teman sektor ya lebih paham mungkin ya. Ya saya coba mungkin dalam konteks yang lebih luas dan mungkin kalau dalam konteks investasi, tapi kalau investasi sektornya mungkin teman-teman di sektor yang punya domain terkait investasi khususnya di Minerba ini. Saya mencoba mengikuti tema yang diminta oleh panitia kebijakan investasi sektor pertambangan batubara dalam mensikapi isu pajak karbon. Ini juga saya nggak tahu mungkin tadi sudah banyak diulas ya di pembicara tadi pagi ya teman-teman EBT, teman-teman PLN dan juga mungkin teman-teman Ditjen Perubahan Iklim sebenarnya sudah cukup lama intens dalam konteks pajak karbon ini. Singkat saja langsung aja. Slide selanjutnya, ini mencoba memberikan gambaran singkat saja konteks-konteks ekonomi kita ya meskipun pandemi lanjut aja kita masih ya sebagaimana negara lain juga di kuartal kedua 2021 kita tumbuh ya mungkin ke depan di kuartal-kuartal berikutnya saya kira kita cukup optimis lah ya walaupun mungkin tidak luar biasa tapi paling tidak ada sedikit perbaikan. Lanjut aja. Dalam konteks realisasi investasi kami juga cukup optimis ya di Januari sampai dengan Juni ya. Meskipun target 2021 juga cukup besar gitu 61,6 miliar US dollar dalam konteks semester 1 Januari Juni 2021 sudah mencapai 30,3 miliar US dollar ya hampir 50%, tepatnya 49,2. Nah, dalam konteks nilainya sebenarnya ya ini ada konteks PMDN, ada konteks PMA ya walaupun berbeda tapi hampir sama ya 48,4 ya beda sedikit tapi mungkin dalam konteks nilai ya cukup signifikan termasuk dalam konteks kami selalu membagi antara luar Jawa dan Pulau Jawa. Ini Pulau Jawa sudah lebih besar daripada di Pulau Jawa dalam konteks investasi secara umum. Perlu ditekankan di sini kami di BKPM itu tidak mengikutsertakan konteks sektor hulu migas dan jasa keuangan ya. Jadi sebagai gambaran aja kalau Minerba mungkin masuk tapi hulu migas dan jasa keuangan tidak masuk dalam konteks perhitungan investasi yang dilakukan oleh Kementerian Investasi dan BKPM. Terkait dalam konteks penyerapan tenaga kerja ya
sekitar 600.000 orang terserap dalam konteks investasi di kuartal pertama di semester pertama di 2021. Lanjut aja. Nah, ini terkait peringkat 10 besar realisasi investasi, ini sektor pertambangan ya, dalam konteks PMDM, dalam negeri ya 7 besar, termasuk dalam metal dan metal good-nya juga cukup ya, misalkan ya walaupun ranknya di ranking 12. Ini yang sebelah kanan nggak tercapture ya. Ini sebenarnya lebih ke realisasi PMA, di mana yang metal good ya ranking 1, sedangkan mining itu ranking 4 setelah transportation, warehouse, telecommunication dan food industry. Artinya dalam konteks PMA sebenarnya dalam konteks metal atau metal good dan juga mining cukup signifikan dalam konteks peringkat realisasi investasi berdasarkan sektor. Lanjut aja. Ini sebenarnya gambaran, mungkin teman-teman sudah paham ya, yang in charge di sektor pertambangan, investasi asing pada subsektor pertambangan dan industri hilir minerba pasca Undang-Undang 4 2009. Ini konteksnya ada foreign direct investment dan juga ada domestik ya, termasuk juga ada mineral mining, coal and lignite mining dan metal industry. Ini memberikan gambaran sebenarnya sejak implementasi Undang-Undang Minerba tahun 2009 yang mewajibkan pengolahan dan atau pemurnian mineral di dalam negeri, investasi di sektor pertambangan dan industri hilirisasi mineral logam meningkat gitu ya. Meskipun harga komoditas mineral sebenarnya tidak terlalu meningkat, tapi terkait dengan ini peran PMA terhadap investasi pertambangan dan industri hilirisasi mineral logam juga meningkat gitu kan, 44% dalam periode 2005 sampai 2009. Ini ya menjadi 85,9 pada periode 2010-2020 pasca Undang-Undang 4 2009. Lanjut saja. Ini konteks realisasi batu bara, ini sebenarnya menggambarkan ada PMA dan PMDN juga. Mungkin kalau dalam konteks tahunan memang agak menurun ya di 2016, 2017 sampai 2021, termasuk juga nilainya yang di tabel sebelah kanan. Ini dihitung dengan konteks pertumbuhan ya kira-kira yang cukup besar itu di 2000 sektor-sektor di 2018-2019 ya. Ini selama 2016-2021 sektor umum pertumbuhan investasi pada sektor pertambangan batubara 15,63. Sementara realisasi investasi pada sektor pertambangan batubara itu lebih tinggi dibandingkan dalam negeri. Namun demikian secara nominal realisasi investasi batubara hampir sama dalam konteks PMDN maupun PMA. Lanjut aja. Ini sebenarnya konteks negara asal di sektor pertambangan gitu ya. Ini mungkin dari sektor pemilik saja kali ya. Dalam ini kenapa ada Mauritius gitu ya. Mungkin perusahaannya tercatat di Mauritius gitu ya. Ada Singapura gitu, ada negara-negara kecil yang biasanya kita tercatat perusahaan-perusahaan, ada Malta, British Virgin Island gitu ya. Konteks-konteks realisasi PMA dalam ribu US dollar. Lanjut aja. Ini mungkin di sebelumnya mungkin ya sudah dibahas, menambahkan aja dalam konteks tren dunia dalam mengurangi emisi. Lanjut. Ini target 50 perusahaan terbesar dunia dalam pengurangan emisi karbon. Ini yang sebelah kanan yang kecil-kecil itu ada sebenarnya nama-nama perusahaan-perusahaan besar global ya. Ini agak kelihatan nama-nama perusahaannya. 500 perusahaan terbesar di dunia ya yang menciptakan ya, ada kontrak tenaga kerja 70 orang dan menciptakan penghasilan hingga 33 triliun US telah membuat komitmen untuk mengurangi carbon footprint.
Ini kalau dalam konteks Fortune Global 500 companies ini kan ada 163, ada negara yang terwakili ada 23. Nah ini konteks-konteks climate target type-nya ada carbon netral gitu kan, ada apa renewable sama science based target. Ini konteks-konteks apa dalam konteks mengurangi emisi termasuk juga penggunaan energi terbarukan serta konteks global warming mengurangi apa dalam konteks 2 derajat Celcius. Lanjut aja. Selanjutnya dalam konteks ini climate pledge komitmen 115 perusahaan multinasional untuk mencapai net zero carbon pada tahun 2040. Ini target yang cukup ambisius di 111 perusahaan multinasional. Ini ada konteks-konteks strategi yang digunakan untuk mencapai zero carbon emission, ada reporting regular gitu kan, dalam konteks pengukuran efek-efek gas rumah kaca, ada konteks carbon elimination, bagaimana mengimplementasikan strategi dekarbonisasi lewat bisnis, perubahan bisnis dan inovasi, termasuk credible offset gitu ya. Ini lebih mengimbangi bahasanya melakukan aksi netral yang tersisa dengan konteks-konteks kuantitatif, permanen, real atau sosial beneficial untuk mengimbangi konteks-konteks tadi yang sudah kita lakukan dalam konteks perubahan iklim. Ini ada 115 termasuk Amazon, Mercedes-Benz, Siemens, Unilever, Microsoft. Selanjutnya, slide selanjutnya. Pak Morris, waktunya memang agak terbatas, Pak. Mungkin 5 sampai 7 menit, Pak ya. Itu 5 ya, sekitar. Oke, saya cepat aja. Ini lanjut aja. Ini sebenarnya komitmen perusahaan global dalam menurunkan emisi gitu ya, termasuk Apple gitu ya. Lanjut aja. Lanjut. Ini sebenarnya mungkin tambahan aja, termasuk alasan perusahaan dunia dalam mengurangi emisi karbon. Lanjut. Ini kalau yang terus, saya mencoba yang agak terakhir, mungkin agak lanjut aja, Mas. Lanjut aja, Pak, Ibu. Ini mungkin sudah banyak disampaikan ya, mungkin oleh tadi PLN atau teman-teman di EBT. Bisa skip aja, saya mencoba di slide selanjutnya yang program dan kebijakan hilirisasi sumber daya alam. Lanjut. Terus lanjut. Nah, ini sebenarnya kami BKPM bertransformasi menjadi Kementerian Investasi, ada arahan-arahan dari pimpinan Presiden dalam konteks hilirisasi sumber daya alam ya, termasuk minerba di dalamnya. Kami terkait dengan transformasi BKPM menjadi Kementerian Investasi diminta membuat roadmap dalam konteks hilirisasi sumber daya alam baik terbarukan maupun yang sumber daya alam seperti mineral. Ini lanjut aja, Bapak, Ibu, mohon izin. Dalam konteks mendorong pelaksanaan green industry dalam pengembangan kawasan industri prioritas dan smelter. Sudah banyak kita lakukan, terutama Palinda di smelter, tapi kita coba dorong lagi. Dalam konteks selanjutnya, strategi dan tindak lanjut penguatan hilirisasi dan industri sumber daya alam, mungkin kita mencoba mempertajam dalam konteks perbaikan perencanaan, pengawalan pembangunan, dan dukungan pengendalian evaluasi di slide selanjutnya.
dalam konteks strategi lanjut investasi hilirisasi batu bara yang mungkin teman-teman Minerba sudah banyak menyampaikan ya, ini kontek-kontek ke hulu pertambangan ke hilir pengolahan, ada konteks optimalisasi multiplier efek, klasifikasi batu bara, insentif ekonomi termasuk kita roadmap hilirisasi yang jelas dan pentahapan dan lokasi yang tepat. Dalam konteks mineral hampir sama gitu ya. Bagaimana dengan fokus yang kita dalam konteks pemain utama dan di dalam konteks global. Termasuk yang mungkin kita sedang tekankan baterai kendaraan listrik, termasuk storage untuk pembangkit energi terbarukan. Mungkin tadi sudah dijelaskan, termasuk percepatan program kendaraan bermotor, tapi tentunya investasi yang sangat besar dan butuh persiapan dan lebih matang dalam konteks hati-hati dan perhitungan yang tepat perlu diperlukan, termasuk penyempurnaan kebijakan tata niaga mineral strategis. Lanjut aja. Ini lebih pada lokasinya. Lanjut aja. Mungkin 2-3 slide terakhir. Ini beberapa yang sudah dikawal teman-teman di Kementerian dan Investasi BKPM. Lanjut. Termasuk fasilitas yang diberikan, misalnya dalam konteks tax holiday dan mini tax holiday, ini komponen utama dalam konteks mesin pembangkit nih. Nanti kita bisa detailkan lebih lanjut. Lanjut, selanjutnya fasilitas yang terakhir nih super tax deduction dalam konteks lead bank, ini juga menjadi concern kami. Sementara itu Pak Moderator, mohon dimaafkan kalau ada kurang tadi waktunya juga kurang bisa kami kelola dengan baik. Saya serahkan ke moderator. Ya baik, mohon izin. Moderator sepertinya masih termute. Izin Bapak. Ya, sorry, saya mute tadi. Ya, berikutnya kita akan memasuki Ya baik, sesi izin kedua. monitor kembali Bapak. Apakah? Ya, sudah. Oke, kita akan masuk ke presentasi kedua dari Bapak Dr. Insinyur Dadan Kusdiana, Direktur Jenderal Energi Baru dan Konservasi Energi. Sebelumnya saya bacakan riwayat hidup singkat beliau. Beliau adalah sekarang ini sebagai Direktur Jenderal Energi Baru dan Konservasi Energi. Sebelumnya adalah Kepala Balitbank Kementerian SDM, serta menjadi Senior Advisor dari Minister of Economics and Natural Resources. Pendidikan beliau doktoral dari Kyoto University, master dari Kyoto University, dan bachelor's degree dari Institut Pertanian Bogor. Kami persilakan Pak Dadan Kusdiana. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Moderator, Pak Manguncong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, semangat pagi semua. Sekali lagi saya terima kasih atas undangan dari Perhapi. Ini sangat senang bisa ikut bergabung di sini di forum yang kalau saya sih pertama kali ini bergabung dalam Perhapi dalam acara-acara seperti ini. Tadi moderator menyampaikan sesi ini adalah sesi untuk yang kaitannya dengan transisi energi ya. Jadi saya juga akan sering slide, tolong nanti diingatkan kalau dari sisi waktu Pak Moderator. Maaf Pak, ini 15 menit Pak, dikasih jatah dari panitia Pak. Makasih, terima kasih.
Masuk banyak, tapi ya mudah-mudahan Bapak bisa memanage ini waktunya. Terima kasih, Pak. Ya, next. Kita sering mendengar dan sekarang juga saya kira Indonesia bersama negara lain juga sedang persiapan untuk COP26 ya di Glasgow. Indonesia berkomitmen untuk menurunkan gas rumah kaca 29%, kemampuan sendiri, dan 41% bantuan internasional. Malah sekarang kita sedang mencoba menambah ambisi baru dengan support internasional yang makin sini makin banyak ya, untuk percepatan target penurunan gas rumah kaca. Presiden dalam beberapa kesempatan terakhir di pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus di MPR, DPR, beliau menyampaikan bahwa kita memang sekarang sedang transformasi menuju pemanfaatan energi baru terbarukan, melakukan akselerasi ekonomi berbasis teknologi hijau, sehingga tadi yang persis disampaikan oleh Pak Morris ya, itu sesuatu yang benar-benar timely sekarang, semuanya bersinergi bagaimana mendorong ekonomi Indonesia ini akan semakin hijau, baik dari sisi proses, dari sisi produk, maupun dari sisi pengelolaannya secara umum. Dalam prinsip tersebut, Indonesia juga sudah menyampaikan net zero emission target. Jadi suatu inisiatif dari berbagai negara untuk menunjukkan secara bersama-sama berkomitmen bahwa kita akan menuju ke ekonomi hijau tersebut. Nah, bagaimana kita memulainya? Beberapa hal umum yang saya kira sering banyak dibicarakan, dan ini memang menjadi program utama dan strategi utama di pemerintah bersama-sama stakeholder. Pertama adalah peningkatan pemanfaatan EBT. Nanti saya akan cerita di belakang. Pengurangan bauran energi fosil. Ini pun nanti saya akan sampaikan. Ada beberapa yang terkait dengan carbon tax dan trading. Kemudian juga pemanfaatan batu bara bersama dengan energi terbarukan. Kami sebut dengan co-firing. Ini merupakan salah satu strategi intermediate ya, antara sebelum kita nanti menuju ke yang berikutnya adalah retirement PLTU. Jadi PLTU-nya tidak diperpanjang dari sisi kontrak misalkan, atau juga PLTU-nya diganti dengan PLT EDT untuk yang kontraknya masih berjalan. Ketiga, yang keempat adalah bagaimana meningkatkan elektrifikasi, bagaimana meningkatkan pemanfaatan listrik dalam kegiatan-kegiatan kita, baik itu di transportasi, baik itu di rumah tangga maupun di industri. Di rumah tangga misalkan PLN sekarang mendorong program untuk konversi dari LPG ke kompor listrik, gitu. Atau di kendaraan listrik. Di industri pun demikian, jadi kami sedang koordinasi dengan berbagai stakeholders, bagaimana kita akan mengarah ke sana. Yang terakhir, ini juga nanti kalau dalam pandangan saya ini menjadi salah satu game changer untuk pemanfaatan batu bara. Kalau kita bisa memanfaatkan teknologi CCUS atau CCS yang sekarang keekonomiannya masih agak sulit ya. Kalau kita nanti sampai kepada teknologi yang benar-benar ekonomis, mungkin kita bisa berbicara berbeda dari sisi pemanfaatan batu bara. Jadi makanya ini kami taruh di bagian yang terakhir karena secara keekonomian ini masih belum bisa dihitung secara langsung. Next, kemudian dari sisi bauran, EBT kita ini baru 11,2% di tahun lalu, dan sekarang di tahun ini tuh secara persentase agak menurun ya. Bukan menurun tidak ada tambahan EBT, tapi tambahan yang non EBT-nya ini yang lebih besar, sehingga secara persentase ini makin terkoreksi ya ke angka 10, sekian. Dari sisi potensi, saya kira alhamdulillah Indonesia itu memang kaya dari apapun, termasuk juga untuk energi terbarukan. Kita mempunyai seluruh jenis energi terbarukan di dalam negeri. Surya saya kira sudah jelas, hidro pun demikian, sudah dikembangkan sangat lama. Bioenergi kita berada di daerah tropis, berbasis pertanian, ini pun menjadi salah satu potensi energi karena dia bisa dipakai dalam bentuk gas, dalam bentuk cair, dalam bentuk padat, berbeda dengan yang lain, yang hasilnya itu hanya dalam bentuk listrik. Akhir-akhir ini juga kami mendapat data-data baru untuk potensi angin, ya. Jadi angin juga sudah mulai kita bisa petakan di beberapa wilayah, termasuk di wilayah timur, di Merauke.
kemudian juga di NTT saya kira banyak, dan beberapa wilayah lainnya. Kemudian panas bumi, Indonesia sekarang kedua terbesar dari sisi potensi dan juga kedua terbesar dari sisi pemanfaatan. Memang kalau untuk energi laut sampai sekarang masih nol, belum ada yang secara komersial dilakukan, baru di sisi pilot project yang dilakukan oleh BPPT secara khusus di sini. Kita juga punya potensi nuklir, baik itu dalam bentuk thorium maupun uranium di beberapa wilayah, dan ini juga masuk di dalam perencanaan di sektor ESDM. Next. Kalau berbicara menuju net zero emission, jadi net zero itu diartikan bukan bahwa nanti bagaimana ya, energi itu kan selalu mengeluarkan CO2 kalau dari fosil yang berasal dari pembakaran. Apakah itu masih boleh? Nah, net zero itu diartikan net zero. Jadi kalau yang satu mengeluarkan harus ada yang lain yang menyerap. Jadi kalau dalam kajian kami, kita memang masih belum menemukan cara bagaimana melakukan neutrality atau zero emission. Yang kami susun di sini adalah net zero emission, sehingga sektor energi ini masih secara positif masih mengeluarkan emisi. Tapi di sisi yang lain, nanti di sektor KLHK, di forestry, di pertanian, ini diserap di sana, sehingga penyebutannya itu menjadi net zero emission. Kita akan secara bertahap meningkatkan pemanfaatan EBT, kita secara bertahap mengurangi pemanfaatan fosil, termasuk secara drastis nanti dari sisi pemanfaatan PLTU, kemudian didorong juga pemanfaatan yang berbasis listrik. Ya. Kita akan menjadi negara maju kalau dalam rencananya Bappenas dan jangka panjang itu pada ulang tahun yang ke-100 kemerdekaan kita. Salah satu dari indikator negara maju adalah konsumsi listriknya itu juga tinggi. Karena sebagian besar peralatan modern itu umumnya menggunakan listrik kalau sifatnya di rumah tangga atau di komersial. Sehingga ke depan memang energi primernya diarahkan untuk memproduksi listrik, kemudian masyarakat mengkonsumsi energi finalnya dalam bentuk listrik. Jadi kalau kita ingin menjaga emisi, kita jaga saja bagaimana memproduksi listriknya di situ. Kemudian yang berikutnya adalah rencana penyediaan tenaga listriknya seperti apa sampai 2060. Per sekarang, ini jadi kajian ini menggunakan teknologi yang dipahami saat ini, ya. Jadi karena kita belum terlalu tahu bagaimana pemanfaatan misalkan energi laut, ya. Jadi tidak difokuskan di sana, tapi yang di sini dilakukan adalah bagaimana secara bertahap fosilnya berkurang, kemudian EBT-nya berjalan. Masih ada banyak tantangan. EBT misalkan untuk yang VRE, Variable Renewable Energy, atau yang intermittent, atau yang potensinya itu sangat tergantung kepada alam, misalkan matahari atau angin. Ini pun harus kita antisipasi, jangan sampai seperti misalkan yang sering kita dengar di beberapa negara yang lain. Terakhir di Inggris, salah satu sumbernya adalah dari sisi pemanfaatan energi terbarukan, khususnya tenaga angin di situ, ya. Juga pernah terjadi di Taiwan dari sisi pemanfaatan surya yang demikian luas, tidak didukung dengan pembangkit yang lain, sehingga begitu ini terganggu secara sistem. Nah, kami mendorong hal tersebut sehingga pemanfaatan energi storage, baterai, juga kedepannya misalkan pemanfaatan hidrogen sebagai energi carrier, ini akan terus secara bersama-sama dengan stakeholders, termasuk salah satunya di sini adalah nuklir, ya. Jadi nuklir kalau dalam perencanaan di sini akan masuk di sekitar tahun 2045. Sekarang memang sudah banyak diskusi, sudah mulai ada yang menawarkan teknologi yang pembangkit nuklir skala kecil, ya, skala 20 MW dengan teknologi yang sama seperti yang konvensional sekarang, hanya mereka dibuat menjadi mini, gitu, ya. Jadi nanti akan bertumbuh kepada PLTS, tapi PLTS ini nanti tergantung dari baterai, tergantung dari storage-nya. Jadi kalau teknologi ini tidak berkembang, mungkin PLTS-nya juga tidak bisa dikembangkan secara besar-besaran di situ. Terkait secara khusus untuk batu bara, next, bahwa pemerintah sudah mengambil kebijakan bahwa PLTU ini untuk yang sudah kontrak tidak akan diperpanjang. Jadi kami susun di sini adalah
retirement, mengistirahatkan PLTU berdasarkan kontraknya. Kecuali untuk yang kumulasi sampai 2030, kami hitung supaya lebih gampang, ini diakumulasikan di tahun 2030. Mungkin pada pelaksanaannya nanti akan kita buat lebih smooth, bisa dimulai di 2028 misalkan, kemudian secara bertahap sampai ke 2032. Ini akan turun sekitar 11 gigawatt di situ. Ya. Jadi kalau dihitung ini barangkali akan mengurangi konsumsi batu bara sekitar bisa barangkali sekitar 50 atau 60 juta ton ya. Ini satu tantangan bersama secara nasional. Kami juga memahami bagaimana nasib PLTU batubara, bagaimana nasib industri batubaranya. Itu yang sekarang didorong juga oleh Kementerian SDM. Tadi juga Pak Morris menyampaikan untuk hilirisasi batubara tentunya dengan tetap tidak boleh menambah emisi. Jadi kalau kita geser misalkan batu bara menjadi dimethyl ether, tetap saja dalam prosesnya batu baranya itu harus CO2-nya harus di-capture, kemudian di-storage atau dimanfaatkan. Next. Dari sisi pemanfaatan batu bara, bahwa kita akan mencoba melakukan inisiasi untuk lebih ambisi lagi untuk penurunan gas rumah kaca. Ada satu skema yang disebut Energy Transition Mechanism. Jadi ini satu skema yang mengkombinasikan bagaimana kita akan mengkonversi teknologi dari yang sekarang menggunakan batu bara menjadi pembangkit energi terbarukan secara sekaligus. Ya. Jadi message-nya bukan PLTU-nya ditutup, gitu ya, kemudian industrinya tidak berkembang atau terjadi kerugian di sisi komersial. Kita memahami hal tersebut. Yang dilakukan adalah bagaimana kita akan mengkonversi PLTU yang berbasis fosil tersebut secara komersialnya tetap tidak terganggu, dan di saat yang sama kita akan memberikan jalan yang lebih cepat gitu ya, untuk digeser menjadi pembangkit energi terbarukan. Jadi dari aspek komersialnya ini akan tetap terjaga. Tidak ada sisi kerugian komersial. Sekarang sedang dilakukan kajian mendalam bersama PLN, disupport oleh EDB. Saya dengar juga World Bank juga akan support, termasuk beberapa negara yang lain, termasuk UK. Ya. Jadi ini satu kesempatan yang bisa dimanfaatkan secara bersama. Kalau kita bisa percepat untuk implementasi EBT dengan tetap bahwa pertumbuhan ekonomi harus kita jaga. Daya saing pun harus tetap kita jaga. Jadi tidak ada cerita bahwa nanti listriknya akan lebih mahal, itu yang akan kami jaga, bahwa energy transition itu bukannya menyebabkan kesulitan, tapi menambah potensi atau kesempatan yang baru. Next. Maaf Pak Dadan, 5 menit lagi ya Pak ya? Iya. Ya, silakan Pak. Untuk regulasi karbon, saya kira tadi kalau saya lihat di agenda ya ada di slide di pembicara terakhir yang akan bicara, tapi yang saya sampaikan di sini bahwa kita akan menerapkannya secara bertahap gitu. Jadi dalam diskusi pertama kami Kementerian Keuangan dengan Kadin, memang di situ juga sudah disampaikan apa concern-concernnya di situ. Kita akan melakukan secara bertahap dengan kombinasi antara capping ya, di cap dulu berapa yang kena pajak, sama persis kalau kita punya pajak penghasilan. Kan penghasilan di bawah berapa ya, 54 juta itu kan tidak kena pajak. Ini pun akan dilakukan seperti itu. Next, 2-3 slide terakhir, kami juga terus mendorong kemanfaatan dari sisi demand. Ya, kalau tadi saya bicara dari sisi supply, sekarang dari sisi hilirnya, residensial, industri, transportasi, ini pun perlu terus didorong, gitu. Karena supaya match ya, bahwa energi yang diperlukan di sektor ini itu seperti apa. Secara khusus saya di sini adalah sektor industri dan transportasi. Umumnya kan ini menggunakan BBM atau fosil yang lain di sini. Bagaimana nanti kalau kita dorong untuk pemanfaatan listrik atau pemanfaatan energi yang lebih rendah dari sisi karbon. Next. Saya kira ini slide saya yang terakhir, Pak Mamunsong. Jadi mau tidak mau, memang dan selama ini juga sudah berjalan, bahwa kita harus terus berkomunikasi, bersinergi ya. Arah transformasi ini kan tidak bisa ditolak. Gitu.
Kalau ditolak nanti berapa hal, misalkan produk kita tidak bisa diekspor. Ya nggak usah, nggak apa-apa tidak ekspor, dipakai aja sendiri, kan mungkin ada jawaban lanjutan seperti ya kita lihat aja apa kita mampu hidup sendiri. Di zaman sekarang menurut saya kita nggak bisa hidup sendiri. Banyak tekanan-tekanan seperti sekarang pendanaan untuk batu bara, untuk fosil aja sudah berkurang, bergeser ke EBT. Jadi ini kami ingin mengajak bahwa konteks ini dipahami, disikapi secara bijak, dan kita ini banyak peluangnya di situ, banyak kesempatannya, banyak opportunities-nya. Saya kira kalau sektor-sektor swasta, private ini cepat ini melihat tersebut. Jadi itu Pak Mangunsong dari kami. Terima kasih sekali lagi atas undangannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dadan, menarik sekali presentasinya. Memang Pak, kita nggak bisa hidup sendiri nih, kita kan bagian dari masyarakat global, jadi harus juga mengakomodasi apa yang menjadi inisiatif global. Tapi nanti menarik kalau nanti dalam sesi tanya jawab mungkin akan ada banyak pertanyaan terkait dengan persoalan ini. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada Pak Trijoko Supriyatno. Beliau pada saat ini adalah Direktur Operasional PT PLN Batubara. Nah, sebelum Pak Tri kami berikan kesempatan, kami akan membacakan sedikit kurikulum vitae yang singkat, yaitu beliau pendidikannya adalah teknik mesin dari Universitas Gadjah Mada. Pengalaman kerja pada saat ini Direktur Operasional PT PLN Batubara. Sebelumnya sampai dengan tahun 2019 adalah Vice President Pengendalian Kontrak Batubara pada Divisi Batubara Direktorat Pengadaan Strategi 2 PT PLN. Dan sebelumnya sebagai Manajemen Bidang Energi Primer PT PLN Unit Pembangkit Jawa Bali. Untuk mempersingkat waktu Pak, kami persilakan Pak Trijoko Supriyatno untuk mempresentasikan makalahnya. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Mangunsong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera kita semuanya. Yang kami hormati para narasumber dan peserta temu profesi Perhapi, kami diberi amanah untuk menyampaikan materi terkait dengan keamanan rantai pasokan batubara ke PLTU dalam negeri. Kami akan mencoba menjelaskan semoga nanti bisa menjadi manfaat buat kita semuanya. Oke, lanjut. Sedikit overview Pak terkait dengan kondisi PLN Batubara. PLN Batubara adalah anak perusahaan PLN, mempunyai 9 anak perusahaan dan afiliasi. PLN Batubara juga mendapat amanah dari PLN Pusat untuk membuat sebuah value creation. Ada 3 poin yang diberikan amanah oleh pusat kepada PLN BP, yaitu satu adalah securing business sustainability, kemudian optimizing cost efficiency, dan yang ketiga adalah increasing project contribution. Untuk itu PLN BP mempunyai misi, yaitu menjadi penyedia batubara pilihan utama bagi industri. Karena ke depan PLN Batubara di samping memenuhi batubara untuk kebutuhan PLTU Group, juga kita PLN BP akan berupaya untuk bisa masuk batubara di luar kelistrikan PLN. Lanjut. Ini adalah gambaran rute pasokan PLN BP ke PLTU PLN Group. Ada 51 PLTU yang kita pasok, dan itu adalah gabungan dari PLN Pusat juga. Dari 51 PLTU, ada 18 PLTU yang hanya dipasok oleh PLN BP saja. Khususnya adalah PLTU di daerah Sumatera dan daerah Kalimantan, juga sampai ke Papua di Hautekam. Bisa dibayangkan, kita mengirim batu bara dari Kalimantan sampai ke Hautekam. Kemudian kalau kita lihat sumber batu bara dominan ada di Kalsel, Kaltim, dan Sumatera. Kita berupaya agar pengiriman batu bara bisa kita upayakan sedekat mungkin dengan PLTU. Jadi kita upayakan sumber batu bara kita kirim dengan PLTU terdekat.
Dan kita juga sekarang sudah mengembangkan sumber-sumber tambang yang ada di Sumatera, khususnya di daerah Jambi, kemudian daerah Sumsel dan Bengkulu, untuk bisa memasok batu bara di daerah Sumatera. Kita lihat bahwa khusus untuk batu bara di Sumatera ada sedikit khusus Pak ya, karena rata-rata sumber tambangnya posisinya ada di tengah pulau, dan untuk bisa diangkut sampai ke dermaga itu butuh transportasi sampai dengan 400 km. Sementara kita tahu secara regulasi bahwa harga batu bara dihitung di posisi FOB, di atas tongkang atau di atas vessel. Sehingga ini cukup challenging buat mitra-mitra PLNBP yang berada di Sumatera. Sebagian dari sumber Kalsel kita juga kirim sampai ke Pangkalan Susu, PLTU Pangkalan Susu di daerah Medan, karena di sana ada pembangkit besar untuk luar Jawa. Di Pangsu itu ada 4 kali 200 MW. Jadi itu cukup besar untuk PLTU di luar Jawa. Dan kalau dipasok hanya dari sumber tambang Sumatera tidak kurang mencukupi, sehingga kita harus support pasokan dari Kalimantan juga. Lanjut. Kemudian ini adalah beberapa pengembangan batubara yang ada di Sumatera untuk bisa mengurangi biaya transportasi, khusus untuk Sumatera yang sumber Jambi dan Jambi khususnya dan Sumsel. Untuk kebutuhan satu pulau Sumatera, kita upayakan bisa kita pasok dengan melalui tracking. Sebagian juga kita kirim untuk kebutuhan batubara di PLTU di Pulau Jamali. Jadi PLN terus mengembangkan mendapatkan sumber-sumber tambang yang secara logistik bisa lebih murah dibandingkan dengan yang sebelumnya, dan kita juga mengupayakan untuk bisa mengembangkan sumber-sumber tambang yang ada di daerah khususnya pedalaman Sumatera yang selama ini belum begitu tersentuh. Kalau kita lihat perkembangan sumber tambang di daerah Jambi, Bengkulu itu baru mulai berkembang di tahun-tahun ini. Ya. Lanjut. Dan ini adalah kebutuhan batubara PLN Group. Kita lihat yang di atas, untuk 2019 PLN Group plus IPP itu membutuhkan batubara di 97 juta sekian metrik ton. Kemudian 2020 naik menjadi 104 juta ton, 100 juta sekian metrik ton. Kemudian 2021 di 113 juta metrik ton. Rencana di 2022 sekitar 119 juta metrik ton. Kalau kita lihat di yang tabel atas, kita bisa lihat bahwa semakin ke depan kapasitas pembangkit PLTU milik PLN akan semakin turun. Bisa dilihat dari kebutuhan batubara yang dipakai, kemudian PLTU APP semakin ke depan semakin naik. Apalagi sekarang kita lihat ada beberapa IPP yang dalam proses masuk sistem di tahun ini semakin menambah selisih gap antara kapasitas yang dimiliki PLTU PLN dibanding dengan PLTU yang dimiliki oleh IPP. Mungkin nanti akan bisa similar dengan rencana tadi yang disampaikan oleh Pak Dadang terkait dengan rencana pengembangan EPT PLN. Rencana di tahun 2025 PLN sudah harus mencapai EPT di bawah energi sekitar 23%. Kemudian yang di bawah ini adalah HOP, hari operasi atau umur persediaan batubara di PLTU. Kita bisa lihat bahwa rata-rata ada di sekitar 24 HOP. Secara peraturan di dalam PLN sendiri, HOP hari operasi atau stok batubara di PLTU kalau di bawah 15 hari itu masuk kategori kritis. Kategori siaga adalah di 16 hari sampai 21 hari. Kondisi normal adalah di 22 sampai 26 hari. Jadi kalau kita lihat untuk tahun 2019 dan tahun 2020, stok batubara di PLTU PLN ini cukup bagus, dapat dikatakan normal. Namun kita mengetahui di akhir tahun 2020 ada kenaikan harga batubara, harga pasar yang signifikan sampai dengan sekarang, dan terus terang sampai dengan sekarang PLN masih berjuang untuk bisa mempertahankan HOP agar bisa tetap mensupport kebutuhan PLTU PLN.
alhamdulillah kami PLN disupport dari Minerba untuk bisa sustain, untuk bisa mempertahankan pasokan ke PLTU PLN Group dan IPB. Lanjut. Nah, ini untuk PLN batubara sendiri, Pak. Kita mulai berdiri tahun 2008 ya. Kemudian kita bisa lihat trennya ini, menaikkan pasokan batubara dari PLN batubara. Untuk tahun ini atau tahun kemarin kita di 24,77 juta untuk dari PLNBP, kemudian dari tambang sendiri kita ada 2 juta. Kemudian tahun ini rencana kita di posisi 23,65 dan tambang sendiri di 3 juta. Jadi kita punya 2 tambang anak perusahaan PLN yang sudah beroperasi, yaitu Jambi Primakol dan PKL. Dan kita sebenarnya mendapatkan penugasan dari PLN Pusat untuk bisa memasok 50% kebutuhan batubara PLN Group dan IPB. Ditargetkan di tahun 2024 bisa tercapai, namun ini sebenarnya agak bergeser karena situasi dan kondisi. Namun penugasan itu masih tetap berjalan dan kita berupaya untuk bisa mencapai tujuan penugasan dari yang diberikan oleh PLN Pusat. Lanjut. Ini kita juga sudah sama-sama tahu cukup challenging. Dan dalam sejarahnya saya di PLN baru sekali ini melihat harga batubara market sebegini tingginya ya. Harga kalau Newcastle di posisi 245 dan sebenarnya terus bergerak naik ke depan. Kalau saya membaca prediksi harga tahun depan diprediksikan juga masih cukup tinggi dibandingkan dengan capping harga PLN yang di HBA 70. HBA dari pemerintah posisi di 161,63 dolar. Seperti kita pahami bahwa ada memang batubara DMO 25% untuk kebutuhan kelistrikan di dalam negeri. Namun kalau kita lihat DMO kebutuhan batubara untuk kelistrikan dan DMO batubara untuk non kelistrikan itu dalam satu kolam, di mana kita melihat bahwa harga batubara DMO untuk non kelistrikan seperti pabrik semen, Antam dan selainnya itu masih menggunakan HBA dari pemerintah di posisi 161,63 US dollar. Sementara di PLN masih dicapping di HBA 70. Pada prinsipnya sebenarnya PLN kembali kepada regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Memang kemarin ada rencana pembahasan untuk membahas terkait dengan capping yang HBA 70. Namun itu masih dalam proses pembahasan di tingkat kementerian, kita menunggu saja. Lanjut. Ini kita melihat bahwa di bulan Agustus kemarin keluar Kepmen 139 ya terkait dengan support dari pemerintah SDM terkait dengan pengadaan batubara untuk kebutuhan PLN khususnya batubara DMO. Kemudian juga terkait dengan adanya hak penugasan dari Minerba kepada tambang-tambang untuk bisa support kepada PLN. Kita lihat dari tren yang ada, yang atas adalah grafik konfirmasi pasokan PLN Group dan realisasinya. Ya, kemudian yang di bawah adalah konfirmasi dan realisasi dari IPB. Kita melihat bahwa setelah keluarnya Kepmen, alhamdulillah trennya bisa naik ya. Artinya apa? Ada tambahan support dari mitra-mitra masuk batubara yang berkontrak dengan PLN untuk bisa membantu mengamankan pasokan PLN, karena kita melihat pada saat itu kondisi sudah cukup kritis. Bisa dibayangkan HOP sudah posisi di 4 hari, 5 hari, bahkan ada yang 3 hari. Tinggal menunggu waktu saja, tetapi alhamdulillah sekarang masih bisa sustain, dan sekarang HOP di sekitar posisi 12 HOP, dan insya Allah kita amankan terus sampai akhir tahun, karena kemarin ada harapan BMKG untuk akhir tahun sepertinya La Nina akan kembali Pak, dari mulai November sampai dengan Februari La Nina akan kembali mengunjungi Indonesia. Kita harus bersiap-siap untuk bisa mengamankan rantai pasok batubara untuk keamanan PLN Group dan IPB. Lanjut. Terima kasih Pak. Saya interupsi 5 menit lagi Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Kemudian upaya yang kita lakukan tentunya kita ada upaya penambahan pasokan batubara dengan kontrak spot. Kemudian ada di bottlenecking transportasi batubara, karena kita melihat supporting dari Minerba terkait dengan penambahan volume pasokan batubara ke PLN sudah cukup bagus.
Namun kemarin kita ada kendala juga terkait dengan kesiapan vessel-vessel, karena kita pahami juga di luaran juga ada daya tarik transporter untuk bisa mengalihkan angkutannya ke luar PLN, sehingga ini menjadi tantangan besar buat kami untuk bisa mendapatkan pasokan vessel yang cukup untuk bisa mengangkut batu bara yang sudah ditugaskan oleh Minerba kepada masing-masing sumber tambang. Kemudian adalah kita di PLN sendiri membentuk tim task force untuk pengamanan pasokan batu bara. Tentunya kemudian kita juga koordinasi dengan stakeholder, semua pihak yang terkait kita optimalkan. Dan yang terakhir adalah kita konsolidasi pengendalian pasokan batu bara baik internal maupun dengan mitra-mitra kita untuk sustain bisa mengamankan pasokan ke PLTU, PLN Group, dan IPB. Kira demikian Pak Mangungsong yang dari kami. Bila ada pertanyaan, kami siap dengan senang hati untuk bisa berbagi informasi. Semoga bisa menjadi referensi buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Trijoko Supriyatno atas presentasi yang cukup menarik. Nah, saya rasa nanti akan kita masuk nanti dalam sesi tanya jawab, karena ternyata memang batu bara tetap memegang posisi yang cukup kritikal di dalam penyediaan listrik nasional. Jadi itu tidak bisa kita pungkiri lah. Apakah transisinya akan kita perhatikan bagaimana cara transisi yang smooth kelihatannya. Nah, berikutnya adalah untuk mempersingkat waktu akan kami lanjutkan dengan presentasi dari Pak Arsyad Rashid dari Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia. Kebetulan beliau memang tidak bisa secara online mempresentasikan makalahnya, sehingga beliau menggunakan rekaman video yang akan nanti diputar oleh panitia. Pada saat ini di samping sebagai Ketua Umum Kadin, beliau juga Presiden Direktur PT Indika Energi Tbk, yaitu suatu perusahaan energi nasional yang cukup leading, dan juga sebelumnya adalah Presiden Direktur Grup CEO sampai tahun 2016 dan 2013 sebagai Vice President Direktur dari grup CFO, yaitu Financial Officers. Nah, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan panitia memutarkan video daripada presentasi Pak Arsyad Rashid. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Insinyur Rizal Kasli, Ketua Umum Perhapi, yang terhormat para narasumber yang hadir pada webinar ini, Ibu, Bapak, peserta kongres kalian yang saya cintai dan saya hormati. Mari kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita semua dapat berkumpul dalam kongres ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Indika Energy dalam salah satu sesi hari ini, di mana saya akan membicarakan strategi diversifikasi bisnis PT Indika Energy Tbk dalam menyikapi perubahan global. Ibu dan Bapak, Alhamdulillah, Indika Energy baru saja berulang tahun yang ke-21 tahun, di mana dalam tahun ini kami mencanangkan visi baru kami sebagai menjadi energi Indonesia untuk masa depan yang berkelanjutan. We energize Indonesia for sustainable future. Indika Energy adalah perusahaan Indonesia yang hadir untuk melayani masyarakat Indonesia, di mana penyediaan energi telah menjadi jiwa inti kami, yang sekarang akan diperluas untuk memberi energi kepada masyarakat Indonesia melalui spektrum yang lebih luas dengan integritas, kepercayaan, dan profesionalisme yang tertinggi. Di luar energi, Indika Energy akan memberikan kontribusi bagi lingkungan, komunitas, dan masyarakat untuk mengabdi pada bangsa. Indika Energy telah menetapkan aspirasi yang berani sebagai bagian dari komitmen ESG.
ataupun environment, social, and governance. 50% non-coal revenue di tahun 2025 dan net zero emission di tahun 2050. Net zero carbon emission di tahun 2050. Untuk itu, melalui strategi diversifikasi dan decarbonization menjadi langkah penentu untuk mencapai target tahun 2025 dan 2050 tersebut. Sebelumnya, Indica Energy dikenal sebagai perusahaan yang memiliki kemampuan yang kuat di seluruh rantai nilai batubara melalui 3 pilar: energy resources, energy services, dan energy infrastructures. Di saat ini, kami telah menyiapkan strategi Indica Energy masa depan untuk mengeksplorasi perkembangan keberlanjutan di Indonesia, yaitu logistik dan infrastruktur, sumber daya mineral, solusi energi terbarukan, digital ventures, dan potensi bisnis lainnya. Untuk mencapai 50% non-coal revenue dan net zero carbon emission, baru-baru ini Indica Energy telah melakukan: pertama, diversifikasi dengan ikut serta dalam proyek Pelabuhan Patimban melalui anak usahanya Interport. Kedua, diversifikasi dengan meningkatkan kepemilikan menjadi 100% di Nusantara Resources, pemilik perusahaan konsesi tambang emas di Sulawesi. Serta yang ketiga, divestasi, melepaskan salah satu aset batubaranya yaitu PT Mitra Bahtera Segara Sejati Tbk ataupun MBSS. Sekilas, saya akan jelaskan beberapa proyek diversifikasi tersebut. Nusantara Resources Limited adalah perusahaan pemilik PT Masmindo Dwi Arya yang memiliki hak pengelolaan tambang emas di Sulawesi Selatan dengan potensi cadangan emas 1,45 juta ons. Interport adalah anak perusahaan yang membangun dan mengoperasikan terminal penyimpanan bahan bakar untuk ExxonMobil di Karyano, Balikpapan, Kalimantan Timur. Dengan kapasitas 75 ml diesel, 13 liter mogas, dan 8 ml B100 telah beroperasi sejak November 2020. Interport juga memenangkan tender untuk konsorsium Pelabuhan Patimban dengan periode konsesi 40 tahun berkapasitas 3,75 TEUs untuk terminal kontainer dan 600.000 CBU untuk terminal kendaraan. 4 mitra Indica Tenaga Surya atau PT 4 Mitra Indica Tenaga Surya ataupun EMITS adalah perusahaan JV dengan Fourth Partner Energy. Fourth Partner adalah anak perusahaan ataupun dimiliki mayoritas oleh yang namanya sebuah Social Impact Fund yang namanya The Rise Fund under the management of TPG sebagai penyedia renewable energy solution platform untuk sektor komersial dan juga industri di Indonesia. EMITS menanggarkan untuk menginstalasi 500 MW untuk 5 tahun ke depan di Indonesia. Ibu dan Bapak sekalian, kami di Indica Energy menyadari bahwa perubahan iklim merupakan masalah global yang serius dan berpotensi memburuk ke tingkat yang sangat parah jika tidak ditangani dengan baik. Pemerintah Indonesia saat ini telah berkomitmen untuk memecahkan isu kesenjangan pendanaan 40-55% untuk memenuhi komitmen what we call NDC ataupun National Determined Contribution. Lalu net carbon sink di sektor kehutanan dan penggunaan lahan di tahun 2030. Lalu mengurangi gas rumah kaca ataupun GRK menjadi 29-41% pada tahun 2030. Lalu capaian emisi GRK sebesar 500 MT CO2 di tahun 2050 dan akhirnya net zero carbon emission pada tahun 2060. Diharapkan melalui usaha diversifikasi Indica Energy yang berfokus pada ESG dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung komitmen perubahan Indonesia dalam inisiatif perubahan iklim global tersebut. Demikian paparan yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu dan Bapak semua. Saya mengucapkan terima kasih.
ucapkan salam sehat untuk kita semua. Salam sejahtera dan salam kedamaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah menyaksikan rekaman dari video Pak Arsyad Rashid, Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia. Berikutnya kita akan lanjutkan kepada pemaparan Bapak Rizal Kasli, selaku Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia. Tapi sebelumnya saya bacakan kurikulum singkat. Ya, beliau menamatkan bachelor degree-nya di jurusan tambang ITB Bandung pada tahun 1989. Saat ini sebagai insinyur untuk program profesi insinyur PPI dari Universitas Muslim Indonesia Makassar. Dan untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Pak Rizal Kasli untuk memaparkan presentasinya. Waktu kami persilakan. Terima kasih Pak Juang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon panitia bisa share bahan presentasinya. Terima kasih. Yang saya hormati Ketua Panitia, CPT dan Kongres, para pengurus Perhapi, Dewan Pakar, Dewan Penasehat, Dewan Komite Etik, para senior pertambangan, anggota Perhapi, dan perwakilan daerah, serta Bapak Ibu yang hadir, adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Terima kasih. Saya coba Recording in saya share screen progress. sendiri ya. Ya, silakan. Saya share screen sendiri saja biar lebih efektif. Baik, Bapak-Bapak, tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Juangga, saya tidak ingin menjelaskan kurikulum vitae lagi. Nah, yang intinya bahwa tahapan kegiatan pertambangan itu sangat kompleks dan rumit, dimulai dari eksplorasi, kemudian konstruksi, penambangan, dan main closure. Apa yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah di poin reklamasi dan main closure. Nah, kemudian perencanaan pemanfaatan lahan bekas tambang sebenarnya sudah harus dimulai itu pada saat kita memulai eksplorasi, kemudian studi kelayakan, konstruksi penambangan, sampai dengan pasca tambang. Inilah yang harus kita perhatikan sehingga kita bisa meningkatkan value added dari kawasan pasca tambang yang kita kelola. Nah, kemudian latar belakang yang ingin saya sampaikan adalah bahwa sumber daya mineral dan batu bara itu termasuk sumber daya alam yang tidak terbarukan dan umumnya berada di daerah. Kemudian juga pada suatu saat itu akan berakhir karena cadangannya habis atau mungkin sudah tidak ekonomis lagi untuk diusahakan. Apakah karena deposita marginal ataupun dengan harga komoditas yang volatile ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian pengelolaan pertambangan juga syarat dengan ancaman degradasi lingkungan jika tidak dikelola dengan baik, sehingga ini akan membawa dampak yang negatif kepada lingkungan dan masyarakat. Nah, tingginya kontribusi minerba untuk pendapatan negara, kemudian penyerapan tenaga kerja, pengembangan pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain dalam usaha kemakmuran rakyat. Yang keempat adalah tantangan pada saat kegiatan penambangan berhenti, di mana masyarakat sudah sangat tergantung kepada kegiatan tambang. Nah, ini apakah akan menjadi kemerosotan atau sebaliknya. Sorry.
mohon maaf. Nah, ini regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan pasca tambang, yaitu ada Permen SDM nomor 26 tahun 2018, yaitu yang poin E, pengelolaan lingkungan hidup pertambangan serta pasca operasi. Kemudian di poin 2, tata kelola perusahaan pertambangan, yaitu pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat. Nah, regulasi dalam Kepmen 1827 tahun 2018 itu menetapkan bahwa program reklamasi tahap operasi produksi dapat berbentuk revegetasi atau peruntukan lain, yaitu seperti pembangunan energi baru dan terbarukan yang tadi sudah kita lihat, kemudian pembudidayaan dalam arti bisa pertanian, kemudian perikanan atau peternakan dan lain sebagainya, juga bisa dalam bentuk area komersial dan pemukiman dan pariwisata atau sumber air baik irigasi, air baku untuk air minum atau untuk pencegahan karhutla dan banjir. Nah, kegiatan reklamasi dalam bentuk lain ya selain revegetasi itu berpotensi menjadi upaya perusahaan dalam mendorong keberlanjutan ekonomi setelah tambang berakhir. Nah, ini dasar pemilihan lokus atau lokasi. Kami waktu itu sudah sepakat memilih Kabupaten Kartanegara sebagai role model dalam pengembangan pemanfaatan lahan bekas tambang. Itu dasarnya adalah bahwa Kutai Kartanegara itu merupakan daerah dengan mayoritas atau IUP terbanyak di Kaltim atau mungkin bahkan di Indonesia, dan umumnya terdiri dari IUP batubara. Kemudian PDRB Kutai Kartanegara juga lebih dari 60% itu dari pertambangan. Yang ketiga adalah Kutai Kartanegara itu merupakan daerah ibu kota negara atau penyangga dari ibu kota negara yang baru yang nanti akan dibangun oleh pemerintah. Dan juga dukungan stakeholder yang cukup besar untuk proyek ini, yaitu dari Kementerian SDM, Dirjen Minerba, kemudian Bupati Kukar, DPRD Kukar, universitas, kemudian perusahaan, asosiasi profesi termasuk Perhapi Perwakilan Daerah, kemudian forum TJSP dan forum KTT Kaltim. Nah, ini permasalahan yang sering terjadi di area bekas lahan tambang. Yang pertama adalah karena bad mining practice, yaitu adanya pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan kaedah pertambangan yang baik, di mana di sini terlihat bahwa terjadi peningkatan air asam tambang ya, yang cukup berbahaya bagi lingkungan. Kemudian adanya peti, ini sebagai contoh di Pulau Buru. Kemudian setelah terjadi penutupan tambang juga bisa terjadi kota-kota hantu yang ditinggalkan tanpa dikelola dengan baik. Nah, berikutnya adalah kita sering mendengar atau membaca berita bahwa lahan bekas tambang atau lubang bekas tambang itu sering menimbulkan kecelakaan bagi masyarakat sekitar. Nah, juga ditinggalkan tanpa dikelola dengan baik sehingga tidak memberikan manfaat, malah membawa malapetaka kepada masyarakat sekitar. Nah, tujuan dan model percontohan yang ingin kami bangun adalah satu, terbangunnya ekosistem yang kondusif dalam pemanfaatan lahan bekas tambang sebagai penggerak ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian teruskannya konsep, strategi, dan desain pemanfaatan lahan bekas tambang berbasis pengembangan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan. Yang ketiga adalah pembangunan Museum Tambang Indonesia sebagai Center of Education Ecotourism. Yang terakhir adalah langkah alternatif dalam mengelola reklamasi, kemudian pasca tambang, dan implementasi program PPM atau Corporate Social Responsibility dalam pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, ini kita harapkan bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara itu menjadi role model pemanfaatan lahan bekas tambang sebagai penggerak ekonomi berkelanjutan dalam suatu kawasan yang terintegrasi. Nah, ini konsep dan strategi dan desain yang ingin kami sampaikan, yaitu perencanaan pemanfaatan lahan bekas tambang, kemudian adanya peluang dan tantangan, juga pendekatan nilai tambah yang kami ambil dari Elite Framework yang dikembangkan oleh World Bank, kemudian strategi dan desain kawasan integrasi berkelanjutan, pendanaannya jangka panjang secara sovereign wealth fund. Ini adalah salah satu usaha untuk menghindari natural resource curse ya. Kemudian kolaborasi lintas instansi, kementerian,
perusahaan pemerintah dan masyarakat setempat. Nah, ini beberapa FGD yang sudah kami lakukan. Yang pertama pada tanggal 3 Maret, di mana di sini juga hadir Bapak Dirjen, walaupun beliau waktu itu di lapangan, di site, di KPC, tapi beliau sempat memberikan sambutan. Nah, yang kedua, 25 Agustus, di sini juga hadir Pak Dirjen dan Ibu Direktur Teknik dan Lingkungan, Bu Lana, dan beberapa sekda Kabupaten Kota Kartanegara dan Profesor Ince dari Universitas Kutai Kartanegara dan beberapa ahli pertambangan yang ikut memberikan masukan. Nah, kemudian pada tanggal 11 dan 12 September, tim juga sudah melakukan survei ke lapangan. Ini beberapa foto yang kami sampaikan untuk mengecek survei awal. Nah, dan melakukan diskusi dengan stakeholders terkait di lokus. Nah, ini program pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan lahan bekas tambang, kemudian PPM, dan kita harapkan adanya kemandirian masyarakat sekitar tambang. Nah, lahan bekas tambang berbasis pertanian. Yang pertama adalah kawasan agropolitan atau korporasi pertanian. Ini mencakup 4 prinsip, yaitu fokus kepada komoditas yang dibutuhkan, kemudian sesuai dengan arah pengembangan wilayah dengan memperhatikan ecological zone, kemudian keutuhan sistem agribisnis, dan menciptakan korporasi petani atau pemberdayaan petani dalam proses bisnis. Nah, ini prinsip pengembangan yang ingin kami kembangkan. Kawasan pertanian yang dikembangkan dengan strategi memberdayakan dan korporasi petani, kemudian penguatan kontribusi sektor pertanian dalam peningkatan perekonomian wilayah. Nah, ini beberapa contoh. Yang sebelah kiri ini adalah salah satu panen padi di eks lahan tambang PT MSA di Kutai Kartanegara yang baru saja dilakukan panen ya. Ini yang kedua kali saya dapat informasi. Ini cukup bagus hasilnya. Kemudian di bawah ada beberapa contoh produk pertanian yang bisa dikembangkan. Nah, kemudian yang berbasis pariwisata itu integrated tourism planning, yaitu dengan mengembangkan the journey of heart Borneo ya. Di sini ada kawasan pasca tambang, kemudian kita kembangkan daerah-daerah tujuan wisata yang bertema khusus, misalnya tema A, B, dan C, yang berfungsi sebagai guna pusat kawasan pasca tambang. Nah, ini yang kita maksudkan adalah pembangunan Museum Tambang Indonesia di Kutai Kartanegara. Ini sumber dari Dr. Budi Faisal dari Landscape Architectural ITB. Kami bekerjasama dengan beliau. Nah, kemudian, ini beberapa contoh berbasis pariwisata yang kita kembangkan dalam community based tourism. Nah, di sini kita lihat bahwa semua ini bisa dikembangkan menjadi paket-paket wisata di kemudian hari. Nah, ini berbasis energi baru dan terbarukan. Nah, ini solar cell, EBT, kami mendukung pengembangan EBT. Nah, terutama lahan bekas tambang atau lubang tambang yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan floating cell, ya, untuk energi terbarukan. Artinya apa? Di sini sudah mengurangi capex karena tidak perlu membeli lahan. Nah, biasanya lahan akan menjadi modal yang cukup besar juga dalam pengembangan suatu proyek. Nah, kemudian pemanfaatan void, ya, di sini bisa dikembangkan untuk cadangan air bersih, olahraga air, perikanan, kemudian juga irigasi, dan ini Museum Tambang Indonesia yang harus dikombinasikan dengan daerah tujuan wisata yang terintegrasi. Nah, Museum Tambang Indonesia sendiri ini sebagai contoh di beberapa negara. Kita ambil dari Leeuwarden, Prancis. Nah, ini dikembangkan menjadi museum, kemudian sebagai pusat arsip geologi dan pertambangan, kemudian bisa menjadi untuk pendidikan energi baru dan terbarukan, dan ini bisa dimanfaatkan semua untuk pengembangan pariwisata di daerah. Nah, harapan kami untuk 5 tahun ke depan adalah terwujudnya role model pengelolaan lahan bekas tambang yang berkelanjutan, berbasis kawasan terintegrasi. Kemudian terbangunnya Museum Tambang Indonesia sebagai sarana penelitian, edukasi, dan rekreasi, dan juga sebagai center of
ekowisata yang akan dibangun di daerah tersebut. Nah, kabupaten kota negara juga mampu menopang perekonomian ibu kota negara di masa depan sebagai ekonomi yang berkelanjutan. Ini halaman terakhir yang ingin bisa kami sampaikan, bahwa rencana reklamasi bentuk lain merupakan langkah awal pemanfaatan lahan bekas tambang yang dapat menghasilkan kegiatan ekonomi yang produktif. Lahan bekas tambang dapat dimanfaatkan untuk berbagai pengembangan di bidang pertanian, perkebunan, pariwisata, irigasi, sumber air, baik untuk air minum, kemudian untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan, kemudian juga untuk mencegah banjir, dan pengembangan energi baru dan terbarukan. Nah, kerjasama perusahaan tambang di suatu daerah mutlak diperlukan untuk merealisasikan rencana penyiapan reklamasi pasca tambang dan PPM dan CSR, karena tanpa kerjasama tersebut akan sangat sulit untuk kita bisa melakukan desain yang terintegrasi untuk pemanfaatan lahan bekas tambang, karena masing-masing perusahaan punya rencana tersendiri, dan itu tidak bisa kita padukan menjadi suatu kawasan yang terintegrasi. Nah, role model terintegrasi perlu dikembangkan dengan rencana dan baik sehingga dapat diduplikasikan untuk diterapkan juga di daerah lainnya yang mayoritas memiliki usaha pertambangan yang cukup banyak. Nah, berikutnya adalah perlunya dukungan real dari instansi kementerian atau lembaga dan institusi pendidikan, juga perusahaan untuk merealisasikan program ini yang sangat diperlukan untuk menjalankan misi pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan pasca tambang. Nah, secara keekonomian, tidak ada kegiatan bisnis yang kontribusi pada PDRB sebesar usaha di bidang pertambangan. Namun demikian, pertanian dan pariwisata diharapkan bisa menggantikan ekonomi pasca tambang dalam membangun kesejahteraan dan kemandirian masyarakat secara berkelanjutan. Nah, yang terakhir adalah pembangunan museum tambang, diharapkan mendapat dukungan dari perusahaan tambang secara nasional dan juga pemerintah, baik pusat maupun daerah. Mungkin itu Pak Juangga yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang sempurna atau kurang berkenan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizal Kasli atas presentasinya dan yang cukup menarik, yaitu dan menjadi concern kita bersama di komunitas pertambangan. Nah, dengan berakhirnya Pak Rizal Kasli tadi, kita akan masuk di dalam sesi tanya jawab. Nah, kebetulan karena ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan secara tertulis oleh audiens, dan kelihatannya panitia akan mencoba untuk mensorting atau mengklasifikasikan pertanyaan-pertanyaan ini agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pertanyaan-pertanyaan yang ada. Jadi kami persilakan panitia untuk menampilkan mengenai hasil daripada pengelompokan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kami persilakan. Ya, ini untuk Pak Morris ya, dari Pak Wiku. Kebetulan Pak Wiku ini adalah pengurus Perhapi. Pertanyaannya, apakah kemudahan teks untuk pengembangan dan penelitian hanya berlaku untuk pelaku industri? Karena ini merupakan kebijakan yang luar biasa dan sangat berpihak untuk pengembangan kompetensi. Nah, beliau menanyakan prosedurnya bagaimana gitu. Apakah bagaimana penelitian ini bisa mendapatkan reward dan harus dipublish di mana? Selanjutnya, apakah panitia hanya satu pertanyaan? Silakan, jika ada lagi. Saya rasa jangan cuma satu saja, kalau bisa. Oke, ini untuk Pak Trijoko. Ya. Ini saya nggak tahu dari mana, tapi ini pertanyaannya batu bara, mungkin dari Pak Witoro ini ya. Batu bara di Papua juga ada. Apakah ada rencana
pengembangan ke depan, baik untuk suplai PLTU Papua atau kepentingan dari tujuan hilirisasi lainnya. Nah, ini berkaitan dengan daerah paling timur dari negara kita. Selanjutnya kami persilakan satu lagi, saya rasa 3 ya, untuk Pak Dadan. Saya nggak tahu dari mana, tapi ini disampaikan kampanye negatif energi fosil kadang-kadang terlalu berlebihan, sehingga peran dan manfaatnya yang sangat besar terkesan dikesampingkan, diabaikan. Nah, bagaimana tanggapan Pak Dadan mengenai kampanye energi? Karena memang persaingan atau perdebatan antara energi fosil dan energi baru terbarukan ini kadang-kadang lebih political heavy ya. Jadi lebih banyak kepada political quote unquote ideological heavy ketimbang rasionalitas berpikir secara ekonomi, dan ini memang kelihatan dari para pakar dari dua kubu ini juga saling tarik-menarik secara internasional. Kami persilakan untuk ketiga narasumber kita untuk menjawab pertanyaan yang ada. Waktu kami persilakan, Pak. Mungkin dari yang pertama dulu, ya, dari Pak Morris dulu. Kami persilakan Pak Morris. Masih. Tidak bisa. Makasih. Terima kasih banyak. Ya. Mungkin kebetulan saya nggak incas, tapi saya jawab ada di chat tadi ya, tabel gitu ya. Dalam konteks fokus tema Litbang itu bisa di pangan, farmasi, kosmetik, alat kesehatan, tekstil, transportasi, elektronika, telematika, energi atau barang modal, komponen dan bahan penolong, agroindustri juga bisa, logam dasar, kimia dasar, dan hankam. Termasuk tahapannya ada di chat, saya tampilkan capture gambar gitu ya, tahapan-tahapan dalam konteks ini PMK 153 2020. Ini konteks-konteks tadi misalkan proses persetujuan pemberian fasilitas, ada syarat dokumen verifikasi, nah termasuk dalam konteks pemanfaat fasilitas. Nah, ini pemeriksaan lapangan, verifikasi, dan tahapan-tahapan selanjutnya. Tapi ini konteks regulasi PMK, kebetulan saya nggak incas langsung, tapi nanti saya coba dalami. Nanti mungkin untuk diskusi lebih lanjut, saya bisa kasih nomor WA saya ya, Pak Juangga ya, kalau misalkan nanti kebetulan saya harus menjawab yang lebih detail. Sementara itu Pak Juangga. Ya, terima kasih Pak Morris. Kami lanjutkan ke Pak Tri. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak Langsung dan Pak Witoro atas pertanyaannya. Betul Pak Witoro, di Papua ada tambang batu bara dan saya pernah ke sana juga. Namun untuk plan BP ke depan kita tidak ada rencana untuk mengembangkan Pak batu bara yang ada di Sorong. Namun bila ada kontraktor atau mitra yang sanggup untuk bisa mengeksploitasi batu bara di daerah Sorong sana, kita akan upayakan bisa kita serap di PLTU terdekat. Sebagai catatan, kalau kita lihat spek batu bara di daerah Sorong sekitar 3.200, 3.400, masih cukup rendah sebenarnya untuk kebutuhan PLTU PLN, karena spek boiler PLTU PLN di kalori 4.000 kilokal per kilogram. Jadi masih butuh blending dengan batu bara high rank. Di samping itu logistiknya juga sangat challenging Pak, cukup menantang. Jadi sementara kita masih memasok batu bara untuk kebutuhan PLTU di daerah timur dari sumber Kalsel dan Kaltim. Untuk pengembangan dari PLTU belum ada Pak. Namun kalau ada mitra yang sanggup untuk memproduksi dan memasok batu bara ke PLN, kita akan upayakan untuk bisa kita paling tidak kita blending lah di daerah di PLTU yang terdekat seperti di Paudekang, di Kendari ataupun di Amurang. Demikian Pak, makasih Pak. Terima kasih Pak Trijoko. Dan selanjutnya kami lanjutkan ke Pak Dadan Usdiana. Ya, silakan Pak Dadan.
Ya, makasih. Ya. Saya tidak tahu sih harus jawab apa. Saya tidak pernah melakukan kampanye negatif. Nah, saya melakukan kampanye positif EBT, gitu, Pak. Jadi kalau dan saya tidak dalam posisi untuk menjelekkan yang lain. Saya memang melakukan bandingkan kalau dari fosil, misalkan dari PLTU dengan PLT, misalkan yang EBT dari sisi emisi gas rumah kaca, kan ini jelas, angkanya ada, Pak. Angkanya bisa dibuktikan, kilogram CO2 per kWh-nya bisa sama-sama kita hitung, sama. Metodenya sudah standar gitu ya. Jadi saya sih tidak merasa melakukan kampanye negatif untuk hal tersebut, termasuk yang ditambahkan sama moderator tadi, bahwa ininya political heavy. Nggak ada, Pak. Saya tidak masuk sih dalam tataran politik gitu ya, tapi yang saya tahu Pak Menteri ESDM pun gitu ya, dalam melakukannya yang rasional. Yang tadi Pak moderator itu bilang kadang-kadang tidak rasional. Justru yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang rasional. Gitu. Jadi kalau dibawa ke arah itu, saya tidak akan diskusi sih untuk hal tersebut. Gitu. Saya inginnya kita diskusi yang lebih ini saja, Pak. Ya. Moderator. Pak moderator tidak perlu. Dan saya tidak mengatakan bahwa Pak Dadan dalam posisi against ya terhadap persoalan ini, artinya mengadakan kampanye negatif. Cuman saya lihat di international landscape terjadi perdebatan di antara dua kubu itu. Tetapi saya nggak melihat di Indonesia ada terjadi perdebatan kedua kubu itu. Jadi kita nggak bisa juga mengatakan bahwa tidak ada konsultasi berpikir di antara kedua kubu secara global. Itu ada, Pak. Maaf, Pak, saya tidak mengatakan soal konteks nasional. Saya lihat dari konteks internasional ya, yang saya lihat ya dalam beberapa banyak hal studi yang saya lakukan. Tapi saya oke. Pak Dadan mungkin tidak pernah memberikan kampanye negatif. Jadi ini supaya klarifikasi juga di antara bapak-bapak audiens yang ada di sini yang kelihatannya memang bergerak di fossil fuel semua, karena anggota Perhapi itu memang pada profesinya di fossil fuel. Bapak mesti mengerti juga. Jadi kalau ada kesan seperti itu ya mungkin ya Pak itu dimaafkan juga, Pak. Jadi ini memang terjadi demikian. Tapi saya appreciate dengan Pak Dadan bilang bahwa tidak ada kampanye tentang negatif ya, tentang mengenai energi fosil. Ya, jadi Pak Dadan dan stick kepada bagaimana EBT. Ya, terima kasih Pak. Betul. Itu, Pak. Jadi yang ingin saya ajak tuh mari kita sama-sama kampanye positif. Ya. Di dua-duanya ya Pak. Saya kan di Kementerian SDM. Saya kebetulan ditugasi sama Pak Menteri itu sebagai ketua untuk penyusunan net zero emission. Jadi saya mengabsorb semua suara, Pak, termasuk suara fosil ya Pak. Dan saya memahami juga tadi di dalam paparan pun jangan sampai kita tuh seperti yang terjadi di Taiwan. EBT-nya begitu cepat, tidak siap dari sisi grid, tidak siap dari smart grid, tidak siap dari memastikan bahwa dari sisi reliabilitas untuk kelistriknya gitu. Jadi yang kami lakukan itu bagaimana ini tadi Pak moderator juga sampaikan supaya secara smooth transisi ini bisa terjadi gitu. Tapi menurut saya sih transisinya harus terjadi gitu ya. Tapi secara smoothnya seperti apa? Kan kita itu sekarang kalau bicara PLTU, bicara industri batubara, bicara aset yang demikian besar, bicara kebutuhan negara juga dari sisi pendapatan kan juga besar dari situ. Kita memahami di Kementerian SDM untuk hal tersebut. Jadi makanya yang kami susun itu, dan tadi juga saya sampaikan, kalau PLTU harus di phasing out, ini jangan sampai juga ada kerugian komersial dari sisi pengembangnya. Gitu. Kita malah sekarang menawarkan untuk supaya ini bisa ada karpet merah dari PLTU ke PLT EBT. Gitu. Jadi kalau itu bisa kan kita bisa melakukan transisinya ya dengan smooth dalam arti dari sisi pengusahaan juga tidak ada yang dirugikan. Saya kebetulan sebagai kepala Badan Litbang SDM juga sekarang PLT. Nah, Pak Menteri itu arahannya coba dilakukan kajian, penelitian dan macam-macam yang arahnya itu melakukan pemanfaatan batubara untuk kebutuhan yang lain selain PLTU. Karena sekarang ini
meskipun teknologi CCUS itu kan banyak juga didorong, disampaikan, Jepang juga berada di dalam posisi tersebut gitu ya. Tapi kan belum ada yang terbukti, Pak. Belum, kecuali ada satu di Kanada ya, dan ini juga cara komersialnya barangkali disupport penuh sama pemerintah gitu. Tapi ini PLTU dengan CCS atau CCS itu kan belum menjadi kebanyakan yang dipraktekkan gitu. Sehingga arahnya itu bagaimana kita mendorong pemanfaatan batu bara untuk yang non listrik, untuk yang non PLTU lah gitu ya. Kan tadi saya sampaikan kita bisa produksi di methyl ether, kita bisa produksi pupuk, kita bisa produksi metanol gitu, kita bisa produksi nanti hilirnya makin banyak lagi. Kami misalkan di SDM sekarang sudah hampir di ujung nih penelitiannya Pak. Kita memproduksi grafit dari batu bara untuk baterai. Kan ini sejalan nih untuk program energi bersihnya. Jadi terima kasih sih pertanyaan seperti itu. Saya sih saya ngajak aja dengan sama-sama semua, mari kita masing-masing punya kepentingannya gitu ya. Ya kita sama-sama suarakan, kemudian secara nasional nanti kesepakatannya seperti apa, kebijakan yang diambil oleh Presiden nanti akan bagaimana, dan sekarang sepertinya sudah ke sana gitu Pak. Ya. Kemudian pertanyaan kedua dari Pak Budi tersebut, untuk pengolahan lahan bekas tambang, kalau saya lihat di chat kan ada ya. Tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Ketua Perhapi dengan sangat jelas. Dari sisi regulasi, Pak Menteri itu menyampaikannya energi back to energi. Jadi kalau di situ bekas lahan tambang yang batu bara, yang ya kita dorong lagi untuk pemanfaatan sebagai energi. Tidak hanya PLTS, bisa juga kita tanam dengan biomasa, bisa juga kita tanam dengan tanaman yang lain yang bisa nanti dikonversi sebagai bentuk energi yang baru, yang terbarukan tentunya ya, karena basisnya dari bioenergi. Itu Pak Moderator. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Dadan. Ya, yang penting Pak, ya ada yang namanya public discourse ya. Artinya terbuka untuk dibahas di antara komponen-komponen masyarakat secara terbuka, dan dibuka selebar-lebarnya public discourse tentang ini ya kan. Tentunya kepentingan selalu berbeda, tetapi apabila terjadi dan difasilitasi oleh public discourse yang baik, ya nanti akan terjadi konvergensi daripada suatu konsensus nasional. Saya harapkan akan tercapai demikian Pak. Oke, selanjutnya apakah masih ada lagi pertanyaan? Kami persilakan panitia. Ya, ini untuk Pak Rizal Kasli ya. Pematangan bekas tambang untuk penggerak ekonomi berkelanjutan yang direncanakan dengan harmonis dan kolaboratif bisa jadi seksi healer untuk sosial ekonomi pasca tambang. Nah, ini cukup menarik ini. Silakan Pak Rizal untuk menanggapi ini. Ya, terima kasih Pak Juangga. Seksi healer. Ya, silakan. Ini cukup menarik ya, artinya seperti Pak Dadan sampaikan tadi bahwa lahan bekas tambang, baik itu berupa lahan ataupun lubang bekas tambang, itu sebenarnya semua bisa dimanfaatkan untuk penggerak ekonomi berkelanjutan. Nah, misal salah satunya adalah seperti keinginan Pak Menteri, energy back to energy. Ini salah satu misalnya dengan pemanfaatan lubang bekas tambang yang selama ini disinyalir itu membawa bencana. Nah, kita sudah lihat berita-berita di koran yang sering dikemukakan bahwa itu bisa berbahaya bagi anak-anak atau masyarakat sekitar ataupun bagi hewan peliharaan masyarakat. Ini bisa menyebabkan kecelakaan. Nah, kemudian lahannya sendiri itu saya tadi sudah memberikan contoh, misalnya di salah satu tambang itu sudah bisa menghasilkan padi ya, dengan sudah panen kedua itu malah di Kutai Kartanegara, PT MSA kalau nggak salah, itu ABK ya, grup ABK. Nah, ini merupakan salah satu yang bisa menjadi, kalau istilah Pak Budi Hartono ini adalah seksi healer ya. Di samping hal lain misalnya dengan bisa menjadi range ya untuk peternakan sapi yang nantinya akan diperlukan untuk pengembangan ibu kota negara yang baru atau IKN. Nah, saya pikir bahwa memang ini harus menjadi satu pilot project ataupun role model ya,
kami Perhapi memang sangat concern dan serius mengembangkan proyek ini. Nah, sehingga ini nanti bisa menjadi contoh bahwa tambang itu seperti yang dikampanyekan itu selalu negatif katakanlah oleh pihak tertentu, tetapi juga sebenarnya bisa memberikan manfaat ekonomi secara terus-menerus, mulai dari pemanfaatan mineral atau batu bara, kemudian dilanjutkan dengan bentuk-bentuk ekonomi yang lainnya seperti pariwisata. Nah, itu dengan senternya di Museum Tambang, nantinya itu akan menjadi paket-paket wisata yang menarik, apalagi berbau lingkungan ya. Itu banyak sekali turis dari mancanegara yang memang lebih tertarik, dia seperti ke sawah menanam padi, kemudian membajak sawah menggunakan sapi, kerbau dan segala macam, itu akan sangat cukup menarik. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, bahwa tidak melulu harus menjadi peninggalan lubang tambang yang tidak bermanfaat. Nah, ini coba kita manfaatkan semaksimal mungkin. Nah, mungkin itu jawaban saya, Pak Juangga. Terima kasih. Ya, apakah dari panitia masih ada lagi pertanyaan yang pending atau yang harus dijawab oleh narasumber? Karena memang waktu agak sedikit lebih awal ya, dari yang diperkirakan selesai jam 3. Ya, siapa? Sepertinya Apabila memang sudah tidak ada, cukup untuk pertanyaannya, Bapak. Terima kasih. Oke, apabila tidak ada, terima kasih untuk semua narasumber yang ada, dan kita berikan aplaus kepada narasumber. Dan selanjutnya kami akan kembalikan kepada panitia. Kami persilakan panitia untuk mengambil alih. Silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Moderator, Bapak Insinyur Juangga Mangasi Mangunsong, dan juga para narasumber yang kami hormati. Terima kasih banyak telah menyampaikan materi ya, dan juga pengetahuan bagi kita semua. Dan untuk selanjutnya akan ada penyerahan plakat secara virtual untuk para narasumber dan juga moderator. Ya, baik, dengan selesainya penyerahan plakat secara virtual kepada para narasumber dan juga moderator, maka berakhirlah untuk sesi plenary session yang kedua. Dan juga pastinya juga akan menutup sesi opening ceremony pada hari ini. Dan sebelumnya izinkan kami untuk mengucapkan terima kasih kepada para sponsor yang telah mendukung dengan sepenuh hati demi kesuksesan acara ini. Di antaranya ada Mind ID dan Harita Group selaku sponsor Platinum, serta PT Adaro Indonesia, PT Bumi Suksesindo selaku sponsor emas, PT IMIP selaku sponsor Gala Dinner, dan PT Pama Persada Nusantara, PT Petrosi Tbk, PT Oktasan Baruna Persada, PT Vale Indonesia Tbk, PT Agincourt Resources, PT Arutmin Indonesia, PT Kaltim Primakol, PT Trinitan sebagai sponsor perak, dan dilanjut dengan PT PLN Batubara, PT Bukit Asam sebagai sponsor rehat, dan PT Pupuk Indonesia Persero, PT Freeport Indonesia, LSP Perhapi, PT Bumi Rantau Energi, PT Weda Bay Nickel, PT Medco Energy Mining International, PT Geoservice,
PT Brau Coal, PT Timah Tbk, PT Nata Energy Resources, PT Cipta Kridatama, dan PP Luvin sebagai sponsor perunggu. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, dan sekiranya untuk besok ya kita masih akan ada serangkaian acara lagi ya, diantaranya ada pembukaan Student Paper Contest, presentasi 10 besar Student Paper Contest, dan juga akan ada workshop tentang Fundamental Mine Planning dan Marmor Case Proximity Blasting. Dan demikianlah serangkaian acara dari opening ceremony Temu Profesi Tahunan ke-30 Perhapi 2021. Dan mewakili segenap panitia, saya Prayang Sani mohon undur diri, dan kami pun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dan dukungan dari Bapak dan Ibu. Dan kami pun juga mohon maaf apabila terdapat ketidaksempurnaan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.